warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiharoh. NIM saya 1841003. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah abnormal yang dipandu atau yang dibimbing oleh Bu Intri Rahayu, Magister Sains Psikolog. Baik, di sini langsung saja saya akan menayangkan slide wawancara saya dengan narasumber saya. Wawancara ini dilakukan di WhatsApp ya. Soalnya kan kita harus menerapkan social distancing atau physical distancing itu ya, dimana dilarang berkumpul-kumpul, harus berjarak gitu ya. Jalan pintasnya yang saya ambil adalah wawancara dengan menggunakan WhatsApp atau wawancara online. Di sini tema yang saya angkat adalah gangguan kecemasan umum lebih tepatnya gitu ya. Langsung saja saya akan menayangkan slide-slide pembicaraan saya dengan narasumber saya seperti berikut ini. Ya, seperti yang pertama ini kita lihat bahwasanya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya kepada narasumber saya. Terus saya meminta ketersediaannya untuk menjadi narasumber saya dan beliau mengiyakan. Yang kedua, saya itu meminta identitasnya, namun saya di sini juga sudah bilang apabila tidak keberatan untuk menyebutkan identitas. Ternyata beliau tidak keberatan untuk menyebutkan identitasnya. Dan beliau sekarang berprofesi sebagai penjaga lapak bakso di sekitar rumahnya. Dan di sini saya pertama-tamanya menanyakan perihal pendapat beliau tentang pandemi corona ini. Terus beliau menjawab, menurut saya corona ini sangat membawa dampak negatif bagi semua kalangan. Penjualannya jadi sepi. Terus dampak positifnya juga ada, Mbak. Dia bilang kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga, ibadah pun makin teratur. Terus saya di sini juga langsung bilang kalau tema yang saya angkat adalah kecemasan. Sebelumnya saya juga menjelaskan kalau berbicara tentang kecemasan, saya juga sudah membicarakan tentang kecemasan itu apa sih gitu ya. Kalau beliaunya langsung menjawab gini, berbicara kecemasan, tentu pihak mana yang tidak dibuat cemas oleh keadaan yang semacam ini gitu ya. Beliau langsung terbuka bahwa beliau itu sangat cemas, sangat khawatir, sangat tertekan dengan keadaan yang seperti ini. Yang mana kita diharuskan berjauh-jauhan gitu-gitu guys. Terus beliau itu sangat enjoy gitu ya. Iya, saya sangat merasakan kecemasan yang berlebihan. Saya sangat khawatir dengan kondisi tubuh saya, dengan pekerjaan yang saya tekuni sekarang gitu. Beliau langsung terbuka gitu loh, tanpa basa-basi. Beliau itu orangnya. Dan beliau mengalami ciri-ciri seperti tergantung pada hand sanitizer, gelisah gitu, suka panik, suka takut terjadi apa-apa pada dirinya gitu ya. Terusan itu beliaunya itu bilang kalau kecemasan ini menular ke keluarganya ya, yang mana keluarga itu awalnya biasa-biasa aja sih menghadapi pandemi ini akibat beliaunya yang overprotective banget gitu, akan kesehatan, akan kebersihan gitu, malah menularkan itu pada keluarganya. Terus di sini beliau sharing kalau beliau sering mengalami kecemasan, namun tidak seberlebihan ini gitu loh. Beliau suka kaget atau cemas terhadap suatu hal, tapi nggak secemas ini gitu loh. Nggak secemas ini pada lingkungan sosial, kepada kesehatan, kepada apapun yang berhubungan dengan pandemi ini pokoknya gitu. Karena kan pandemi ini juga baru awal di Indonesia gitu. Ini adalah slide saya minta izin, sekali lagi saya minta izin mengupload atau memflorkan identitas narasumber saya gitu, dan beliau alhamdulillahnya dengan izin Allah beliau mengizinkan identitasnya itu diflorkan untuk tugas UAS saya gitu ya. Terus saya berterima kasih. Terusan itu terus saya berterima kasih karena wawancara ini sudah dirasa sudah selesai dan beliau menjawab
Sama Mbak, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Gitu. Baik, seperti itu tadi slide perbincangan saya atau wawancara saya kepada narasumber saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan gangguan apa sih yang terjadi pada narasumber saya tersebut melalui observasi yang saya lakukan. Gejala-gejala yang muncul pada narasumber saya itu mengalami gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum adalah rasa cemas atau khawatir yang muncul berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari bagi penderitanya. Ya, seperti yang kita ketahui, pandemi corona ini hal yang tidak mudah, hal yang baru bagi kita gitu ya. Termasuk bagi narasumber kita kali ini. Dia merasa excited dan merasa urgent banget dalam dirinya gitu loh, akibat dari virus corona ini yang menyebar sekarang ini. Yang menyebar baru juga di Indonesia ya kan. Lanjut, gejala gangguan kecemasan umum yang bisa dikenali antara lain munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. Kondisi yang tidak khas itu kondisi apa? Kondisi yang sekarang ini. Kondisi di mana kita baru eh, disosialisasikan bahwasanya Indonesia banyak yang terpapar virus COVID. Virus COVID kan sebelumnya tidak ada teman-teman di Indonesia. Itu yang dibilang kondisi yang tidak khas. Munculnya rasa khawatir dan rasa cemas. Beliau cemas, harus saya itu mengalami kecemasan, mengalami rasa khawatir yang berlebihan akibat apa itu namanya virus yang menyebar di Indonesia saat ini. Yang kedua, munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana atau solusi yang untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. Beliau selalu di pikiran beliau selalu menanamkan bahwasanya saya takut, saya khawatir akan keadaan ini, saya takut virus corona ini menyerang ke tubuh saya gitu. Jadi pikiran-pikirannya itu nggak bisa pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang negatif terus, dimana kemungkinan-kemungkinan itu belum tentu muncul pada dirinya, pada keluarganya gitu. Yang selanjutnya adalah mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup dan tersudut. Gelisah, beliau gelisah sekali akibat pandemi corona yang saat ini mewabah di Indonesia. Ditunjukkan dengan buktinya beliau itu selalu kemana-mana membawa masker dan hand sanitizer. Selain mematuhi peraturan, beliau sangat terganggu, sangat tertekan gitu dengan kondisi yang seperti ini. Bukan beliau saja, mungkin kita juga kan sangat tertekan gitu ya. Sulit untuk berkonsentrasi. Beliau sangat sulit untuk berkonsentrasi, seperti beliau menjaga lapak, beliau sampai salah mengambil uang kembalian pelanggannya ya. Saking takutnya memegang uang karena uang itu disinyalir sebagai penyebaran virus corona juga kan. Kalau uang langsung uang rupiah langsung bertukar uang gitu. Terus ragu-ragu dan takut. Beliau termasuk orang yang sangat takut, yang sangat khawatir. Sekali lagi beliau sangat menanamkan pada diri beliau, saya harus menjaga kesehatan saya harus menjaga lingkungan saya untuk mencegah virus corona ini. Ya, seperti itu. Dan di sini juga saya akan jelaskan gangguan kecemasan umum juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti selalu merasa lelah, mengalami gangguan tidur, sakit kepala, gemetar, keringat berlebihan, mual, sakit perut seperti diare yang berulang. Lalu penyebab gangguan kecemasan umum ini hingga saat ini belum diketahui pasti dari gangguan kecemasan umum. Meski demikian, kombinasi berbagai faktor diduga berkontribusi dapat memicu munculnya gangguan kecemasan umum. Seperti berikut faktor-faktornya. Yang pertama, memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuat stres seperti bullying atau perundungan. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan umum. Yang ketiga, memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti artritis. Yang selanjutnya, memiliki riwayat penggunaan obat-obatan terlarang atau kecanduan minuman keras, serta memiliki riwayat gangguan pada sistem saraf. Dan yang terakhir adalah
mengalami kondisi yang tidak khas ya, yang saya sebutkan tadi, kondisi yang seperti ini. Terus di sini adalah beberapa kriteria yang menunjukkan pasien memiliki gangguan kecemasan umum, yakni rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, rasa khawatir yang sulit dikendalikan. Keluhan dan gejala tersebut menyebabkan gangguan dalam beraktivitas. Keluhan ini tidak didasari oleh penyakit atau kondisi kesehatan khusus. Gangguan kecemasan umum ditandai dengan rasa cemas atau takut tersebut diikuti dengan minimal 3 gejala, minimal 3 ya teman-teman. Merasa gelisah, tidak bersemangat, tersudut, merasa lelah, sulit berkonsentrasi, meningkatnya ketegangan otot, mengalami gangguan tidur gitu ya. Di sini saya jelaskan sedikit tentang pengobatan gangguan kecemasan umum. Pengobatan gangguan kecemasan umum ini meliputi 2 langkah, yaitu melalui terapi perilaku kognitif atau CBT dan obat-obatan. Kedua langkah ini biasanya dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang pertama adalah CBT atau terapi perilaku kognitif dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuat mereka merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara realistis. Jadi di sini terapinya terapi pola pemikiran dan perilaku. Pasien perlu meluangkan waktu 1 jam dalam seminggu untuk menjalani 1 sesi terapi CBT selama 3-4 bulan. Pada saat sesi terapi CBT, psikiater atau psikolog juga akan mengajarkan teknik relaksasi agar pasien lebih tenang dalam menghadapi situasi yang bisa memicu munculnya rasa cemas. Jadi di sini psikolognya mengajarkan teknik relaksasi agar pasien itu lebih tenang, lebih rileks, lebih berpikir positif lagi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang baru atau yang tidak khas di Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan obat-obatan. Selain terapi kognitif, selain terapi perilaku kognitif ya, dokter akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa obat yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan umum antara lain antidepresan, pregabalin, benzodiazepine sendiri adalah golongan obat penenang, di mana obat ini selalu diberikan kepada penderita gangguan kecemasan umum yang parah. Tujuan pemberian obat ini adalah meredakan gejala dan keluhan gangguan kecemasan dalam waktu singkat atau kayak penghilang rasa sakit sementara gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya perlu diketahui pasien secara rutin memeriksakan diri ke dokter ketika menjalani pengobatan gangguan kecemasan umum. Tujuannya adalah agar dokter dapat mengetahui perkembangan pasien atau bisa disebut kita harus sering kontrol kalau kita mengalami gangguan kecemasan. Pemeriksaan rutin bisa dilakukan setiap 2-4 minggu sekali dalam 3 bulan pertama sejak penggunaan obat-obatan. Selain dengan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan, penderita gangguan kecemasan umum bisa melakukan beberapa di bawah ini untuk meringankan gejala yang dialaminya seperti berolahraga secara teratur, melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga kan bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke psikolog atau psikiater, tanpa harus ke dokter juga. Menghindari kafein, rokok, dan konsumsi minuman keras. Itu termasuk penanganan ya atau pengobatan. Berikut adalah yang saya sebutkan tadi termasuk pencegahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kecemasan umum antara lain ya seperti tadi, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein, periksakan diri ke psikiater jika mengalami hal traumatis yang mengganggu pikiran atau aktivitas. Jadi kita itu harus sayang-sayang pada diri kita sendiri karena kesehatan mental itu penting. Dimana kesehatan pikiran, kesehatan mental, positive thinking itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita dan lingkungan kita, teman-teman. Lanjut saja, di sini saya akan memberitahu sedikit bagaimana sih cara mengembalikan kecemasan di tengah wabah corona ini, di tengah wabah yang sangat-sangat baru di Indonesia dan sangat-sangat mengagetkan bagi seluruh warga Indonesia ya. Berikut beberapa tips yang dapat membantu menjaga kesehatan mental Anda maupun orang-orang terdekat Anda dalam menghadapi pandemi corona ini. Yang pertama,
Mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam sehari, coba berapa banyak informasi yang beredar seputar corona di grup aplikasi pesan Anda seperti WhatsApp, Instagram. Meski beragam informasi tersebut disebarkan oleh keluarga dan teman, Anda sebaiknya lebih berhati-hati, tak menutup kemungkinan berita itu hoax. Alih-alih merasa tenang, Anda justru lebih panik dan cemas. Ya, seperti berita yang mengabarkan semakin banyaknya penderita corona, semakin banyaknya ODP, PDP, gitu itu secara tidak langsung semakin membuat kita cemas, padahal belum tentu berita itu benar. Pastikan Anda selalu memantau perkembangan virus corona dari sumber-sumber yang terpercaya, contohnya dari situs WHO, Kesehatan RI, dan Health Map. Yang kedua, jaga kesehatan dengan baik ya teman-teman. Tips ini sudah dianjurkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Di tengah pandemi COVID ini, salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah agar lebih tenang dalam menjaga kesehatan. Saat Anda merasa tidak menjaga kesehatan diri Anda dengan cukup baik, Anda mungkin lebih takut untuk tertular. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan dengan baik di tengah wabah corona ini? Yaitu mengonsumsi makanan seimbang, sehat, minum air putih yang cukup, dan minimal 2 liter untuk orang dewasa. Lah, pada saat ini kan puasa, jadi kita harus pintar-pintar makan atau mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi saat berbuka dan sahur. Yang selanjutnya adalah tetap aktif rutin berolahraga meskipun harus stay at home, work from home, study from home. Kita harus rajin berolahraga, jangan rebahan mulu ya teman-teman. Hentikan merokok dan minum alkohol. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihentikan dulu ya. Selanjutnya cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa. Ya, tidur itu cukup, apalagi bulan puasa ya, tidur adalah ibadah. Tapi teman-teman jangan tidur yang terlalu berlebih. Rebahan boleh, tidur jangan gitu. Tapi kan daripada rebahan mulu gitu, harus dilakukan dengan hal-hal produktif seperti membantu pekerjaan rumah dan lain-lain ya. Yang selanjutnya adalah cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih mengalir dan menggunakan sabun. Lakukan ini sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, seperti sesudah berpergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan itu cuci tangan itu sudah dianjurkan oleh pemerintah sejak wabah corona ini mewabah atau menyebar di Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya, berdoa dan meditasi juga mungkin bisa membantu dalam menenangkan serangan panik yang berkecamuk dalam diri Anda. Jadi jangan, selain berusaha, kita juga harus berdoa, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pastinya berharap yang lebih baik, berharap agar virus corona ini lebih cepat untuk berpindah dari Indonesia ataupun hilang lenyap dari dunia ini ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Kebijakan isolasi telah diberlakukan di beberapa wilayah demi mencegah penyebaran virus corona. Hal ini bisa saja membuat Anda lebih stres dan merasa kesepian. Namun, selain social distancing atau physical distancing yang mengharuskan kita berjarak, yang tidak memperbolehkan kita mudik, atau yang mengharuskan kita melakukan PSBB, itu sangat mudah diatasi dengan teknologi yang berkembang seperti sekarang ini. Seperti contohnya kita bisa menghubungi keluarga kita lewat video call, telepon WA, atau berbincang lewat teknologi seperti Zoom, Google Meeting gitu ya. Jadi saya pribadi itu, saya juga terkesan berat gitu loh, tidak mudik pas hari raya gitu kan, terasa berat. Hari raya kan waktunya berkumpul dengan keluarga. Ya gimana lagi, kita harus membantu pemerintah untuk memerangi penyebaran virus corona yang mewabah di Indonesia. Yang paling penting nomor 4, istirahat sejenak dari berita. Tidak sehat jika Anda terus-terusan membaca, mendengar, dan menonton berita yang belum tentu benar. Coba luangkan waktu Anda untuk bersantai dan melakukan beberapa aktivitas yang Anda sukai atau hobi Anda, misalnya membaca buku, berkebun, mendengarkan musik atau podcast, atau menggambar dan lainnya. Ya kan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan daripada kita cuma
nontonin berita up to date sih up to date, tapi kita harus tahu sumbernya, harus tahu kejelasannya gitu ya. Saat mengobrol dengan keluarga dan teman-teman, usahakan agar Anda tidak fokus untuk membahas wabah ini. Ya usahakan Anda manfaatkan waktu lah dengan keluarga Anda. Manfaatkan waktu sebaik mungkin Anda bercerita tentang kuliah Anda, mungkin jika Anda mahasiswa Anda bercerita tentang pekerjaan Anda, jika Anda sudah uh, memiliki pekerjaan atau yang lain-lain lah. Jangan waktu kita habiskan untuk membahas wabah corona ini gitu loh ya. Kan quality time banget gitu loh keluarga ini. Ya maksudnya kan jarang-jarang banget kita bisa berkumpul semua seperti ini gitu loh. Yang selanjutnya adalah alihkan perhatian untuk sementara. Waspada boleh saja, tapi jangan melulu berfokus pada pandemi corona. Sesekali Anda juga butuh untuk mengalihkan perhatian dan bersantai untuk beberapa waktu. Anda bisa bermain bersama hewan peliharaan, berjalan mengelilingi rumah, merawat tanaman, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Ya, setelah kita berbincang lama sekali, setelah Anda melihat tayangan-tayangan slide wawancara saya, setelah saya menjelaskan sedikit tentang gangguan kecemasan umum, saya pribadi berpendapat bahwa corona ini sangat berdampak. Memang siapa sih yang nggak cemas, siapa sih yang nggak takut akibat corona ini gitu ya. Namun kita harus selalu waspada. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin atau melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang bisa menjaga sistem imun kita, yang bisa membangkitkan sistem imun kita. Dan kita harus bisa ya menjaga diri kita dan lingkungan kita gitu loh. Jangan kita menjaga diri kita terus lingkungan kita terpapar dan lingkungan kita menulari kita, kan nggak etis dan naudzubillah banget gitu loh ya. Baik, di sini saya istiharoh mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang salah kata atau penjelasannya kurang detail ataupun uh, kurang ngena di hati para teman-teman sekalian. Jadi di sini pesan saya, daripada ngumpul-ngumpul lebih baik sama-sama waspada, patuhi panduan pemerintah untuk social distancing atau physical distancing itu demi kelancaran diri kita sendiri ya, itu demi memutus rantai penyebaran corona. Toh nanti kalau corona itu sudah berakhir, siapa juga yang senang, kan kita juga gitu loh. Jadi mari kita sama-sama menanam. Maksudnya menanam di sini dijelaskan dengan sama-sama mematuhi peraturan pemerintah, yaitu kita tidak boleh memakai masker saat bepergian, kita harus rajin mencuci tangan, kita harus berjarak antara 1 sampai 1,5 meter atau bahkan 2 meter gitu ya. Tenang saja teman-teman, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Mari kita semua berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar wabah virus ini segera diangkat atau segera dijauhkan, bahkan dihilangkan dari muka bumi ini, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sekian dari saya, terima kasih, sangat terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.